datang di Politik Santuy, tempat bahas politik tanpa bikin kepala ngebul. Nah, pemilu Amerika Serikat di tahun 2024 lagi rame banget nih. Jadi berita-berita politiknya bertebaran di mana-mana. Bahkan kalau misalkan kita buka kulkas nih, kayaknya di samping susu itu tuh udah ada kayak tulisan pemilu Amerika Serikat 2024. Ada banyak isu seru menarik, mulai dari Donald Trump yang mau nyalon lagi, Joe Biden yang masih berusaha ngejaga keseimbangannya, sampai Kamala Harris yang semakin sering muncul di headline. Salah satunya itu bisa kita lihat di CNN Politics. Trump ini lagi panas-panasnya ngebahas tentang kriminalitas di kota-kota besar. Katanya Trump mau bikin Amerika aman lagi, tapi aman yang gimana sih? Iya, terus ada juga nih soal isu tentang perubahan iklim yang makin jadi sorotan. Di New York Times, Biden lagi dikejar-kejar sama para aktivis untuk ngambil langkah lebih agresif dalam mengatasi isu iklim ini. Padahal ya, si doi udah keringatan banget nih tentang ngurusin ekonomi. Terus belum lagi soal hak aborsi yang bakal dibahas ulang di Mahkamah Agung. Bikin situasi politik jadi panas, guys. Tapi belum seberapa. Ada kabar lagi nih yang nggak tahu sih ini beneran atau cuman kayak plot film horor. Jadi Trump itu tuh lagi getol banget buat promosiin idenya untuk ngeberesin kriminal itu dengan cara yang bener-bener anti mainstream banget nih teman-teman. Yap, bener banget, ini adalah ide ala-ala The Purge. Jadi, menurut NBC News, Trump ini katanya pengen bikin kebijakan satu malam bebas kriminalitas. Jadi kalian tuh bebas mau ngebunuh orang, mau ngerampok, mau nyulik, mau apapun, tapi cuma dalam satu malam itu. Katanya sih buat menekan angka kriminalitas sepanjang tahun gitu. Kayak kalau ini tuh beneran kejadian, bakal bener-bener chaos banget gak sih? Kayak bakalan jadi nightmare banget. Iya, bener banget sih itu. Trump itu tapi beneran serius, guys. Masalah dia tuh yakin banget kalau masyarakat dikasih ruang satu hari, dia tuh bisa ngatasin masalah kriminalitas ini dalam 1 tahun. Dan The Guardian juga nulis soal ini. Dan ada yang setuju, ada juga yang ngerasa ini adalah the worst idea selama beberapa abad terakhir. Ya, tapi gue sih mikirnya ini lebih ke skenario film horor sih daripada kebijakan beneran. Ya, tapi ya Trump ngotot karena dia yakin banget bisa mewujudkan slogan dia, yaitu Make America Great Again. Menurut dia kekerasan itu dapat ngebantu negara jadi lebih aman, sehingga dia kayak cuman kita mikir aja sih, emang sesuai ya sama prinsip liberal Amerika selama ini. Yap, dan itulah yang bakal kita bahas. Jadi di sini kita akan bahas perspektif liberalisme yang konon yang katanya ya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga kebebasan individu. Nah, kira-kira gimana sih kebijakan The Purge ini dipandang? Apa mungkin Trump udah terlalu jauh keluar dari prinsip-prinsip dasar negara Amerika? Betul, kita juga mau ngulik bareng-bareng gimana sih ideologi liberalisme ini ngasih pengaruh ke kebijakan politik, termasuk tentang kriminalitas di US yang terkenal emang udah tinggi banget. Sebenarnya apa sih yang salah dan apakah solusi radikal ala Trump ini masuk akal dari sudut pandang liberal? Nah, itu bakal kita kulik bareng-bareng. Apakah kebijakan model The Purge ini bakal bikin Amerika great again atau malah membawa Amerika ke kekacauan? Siap-siap karena topik ini bakal blow your mind, guys. Nah, mari kita kulik bersama Trump's The Purge, solusi kriminalitas atau mimpi buruk. Let's dive into this crazy purge talk. Oke, buat kalian semua nih yang belum tahu kira-kira highlight dari berita ini tuh sebenarnya apa? Jadi gini ya, ada beberapa media besar kayak The Guardian dan NBC News yang udah ngebahas serius nih soal Trump, yang dimana tuh katanya mau nyari solusi untuk menghilangkan gitulah atau mengurangi tingkat kriminalitas di Amerika itu dengan cara The Purge ini. Memang sebenarnya si Trump ini tuh nggak secara eksplisit gitu mengungkapkan keinginan dia untuk melakukan atau menerapkan sistem The Purge ini. Tapi ya kita tuh bisa lihat di salah satu account X Kamala HK yang dimana di sini tuh Trump pada rapat umumnya di Pennsylvania gitu, dia mengatakan bahwa gimana sih rasanya gitu kalau misalkan ada satu hari kita tuh bebas untuk melakukan satu kekerasan apapun untuk menghilangkan segala bentuk kriminalitas yang ada di Amerika Serikat. Nah, pernyataan tersebut akhirnya menimbulkan spekulasi publik nih yang mengaitkan dengan konsep dari film The Purge ini. Do it because the liberal left won't let them do it. The liberal left wants to destroy them and they want to destroy our country. You know, if you had one day, like one real rough, nasty day with the drugstores as an example, but they have to be taught. Now, if you had one really violent day, like a guy like Mike Kelly, put him in charge,
Congressman Kelly. Put him in charge for one day. Mike, would you say, he's right here, it's a chain of events that's so bad. One rough hour, and I mean real rough, the word will get out and it will end immediately. End immediately. You know, it'll end immediately. Trump bilang kalau kriminalitas makin gak terkendali, apalagi di kota-kota besar kayak Los Angeles, New York, sama Chicago. Dan dia tuh mau ngambil langkah radikal buat atasin ini. Di Fox News bahkan ada artikel yang nyebutin kalau Trump pengen bikin kebijakan yang lebih decisif atau lebih tegas. Ya masalahnya tuh bukan masalah tegas, cuman ini kayak gimana ya, ngebebasin orang buat jadi gila selama 1 hari. Ya bayangin aja, mungkin mereka Trump ini nyangkanya kriminalitas bakal turun dalam 1 hari, cuman bukannya tambah kacau ya. Dan bayangin banget kalau ini beneran jadi kebijakan, dan itu bayangin chaosnya parah banget sih. Sebelum kita ngomongin lebih lanjut, di sini aku mau ngasih sedikit nih sinopsis gitu ya buat kalian yang belum pernah nonton The Purge ini. Jadi singkatnya di serial film The Purge ini pertama kali itu filmnya itu ya, kan dia tuh ada banyak seri. Nah, seri pertama itu keluar di tahun 2013, yang dimana itu menggambarkan Amerika di masa depan gitu. Kalau nggak salah sih ya, katanya tuh di latar tahunnya tuh tahun 2022. Jadi di mana di sini tuh Amerika itu memberikan izin ya setiap tahunnya, setiap tanggal 21 Maret selama 12 jam untuk warga Amerika Serikat itu melakukan tingkat kriminalitas apapun gitu, bahkan sampai ke pembunuhan gitu. Dan di saat itu kayak polisi, terus pemadam kebakaran, terus kayak rumah sakit itu semua ditangguhkan. Jadi mereka tuh nggak tersedia selama 12 jam itu. Jadi benar-benar kalian tuh bisa ngeliat mayat di mana-mana. Itu benar-benar bisa dibilang tuh Amerika berdarah lah di masa-masa itu. Jadi kayak konsepnya tuh buang semua energi negatif dalam 1 malam biar masyarakat lebih damai ke depannya, ya enggak sih? Ya. Tapi ya di film ini ada beberapa sequelnya guys. Yang pertama itu The Purge Anarchy yang keluar pada tahun 2014. Di film ini sih lebih fokus ke orang-orang yang berusaha bertahan hidup melewati malam purge yang tinggal di kota-kota besar. Terus yang kedua itu ada The Purge Election Year di tahun 2016. Di film ini sih lebih nyambung ke politik, yang dimana nunjukin purge itu dipakai sebagai alat agenda politik dan buat kontrol masyarakat miskin. Fun facts-nya itu, film ini diambil dari slogan kampanye Trump yang 2016 itu, yaitu Keep American Great, yang akan dibahas lebih lanjut karena ada kaitannya dengan MAGA. Nah, lalu ada The First Purge di tahun 2018 yang ngejelasin awal mula kenapa sih The Purge ini tuh bisa diterapin sama para ekstremis yang namanya New Founding Fathers of America atau NFFA. Nah, partai ini itu ngambil pemerintahan Amerika dan ngegunain Purge ini untuk ngendaliin populasi dan ekonomi Amerika yang saat itu benar-benar lagi chaos banget nih teman-teman. Intinya The Purge itu kayak gambaran distopia di mana kekuasaan lebih peduli sama stabilitas ekonomi ketimbang moralitas. Malam Purge ini malah dijadiin ajang elit buat bersih-bersih penduduk yang gak mereka suka, ya semacam ajang survival of the fittest lah. Nah, sekarang kita geser dikit nih ngomongin soal slogan andalan Trump, yaitu Make America Great Again alias MAGA. Nah, slogan ini pertama kali tuh dipopulerin sebenarnya sama Trump itu di tahun 2016 gitu kan. Tapi asalnya itu bukan dari Trump. Jadi asalnya itu adalah dari Ronald Reagan, di mana dia itu mengucapkan ini tahun 1980. Jadi Reagan waktu itu niatnya mau benerin Amerika yang ekonominya lagi kacau untuk menyampaikan pesan tentang pemulihan ekonomi dan kebangkitan nasional setelah tahun yang benar-benar penuh dengan krisis. Labor Day, 1980. Governor Reagan speaks to the people of the nation. Beside that torch that many times before in our nation's history has cast a golden light in times of gloom, I pledge to you, I'll bring new hope to America. This country needs a new administration with a renewed dedication to the dream of an America, an administration that will give that dream new life and make America great again. For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again. Nah, pada 2016 kemarin, Trump ini menghidupkan slogan ini buat ngebangkitin semangat patriotisme pendukung-pendukungnya. Dia ngejanjiin bahwa Amerika bakal jadi negara terhebat di dunia lagi dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih berani dan anti-mainstream. Salah satunya sih biar narik simpati kelas pekerja dan kalangan konservatif.
Ya, dan kita tahu juga Trump pakai nostalgia masa lalu ini buat ngedongkrak elektabilitasnya. Dia nggak cuma janji soal ekonomi, tapi juga masalah keamanan nih. Dia berusaha kasih solusi, yaitu dengan cara-cara yang ekstrem lah, kayak ide purge ini. Bayangin aja, negara mau balik jadi grid, tetapi malah jadi film horor. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian lebih seru, yaitu korelasi antara MAGA dengan ideologi liberal dan tingkat kriminalitas di Amerika Serikat. Karena kan kita seperti yang kita tahu ya, AS itu dari dulu itu dikenal sebagai negara yang menganut paham liberalisme, yang dimana esensinya itu ngasih kebebasan individu. Tapi kebebasan ini juga ngasih efek samping, yaitu ya kriminalitas ini. Liberalisme itu kan dasarnya percaya bahwa setiap individu itu punya hak dan kebebasan buat ngambil keputusan di hidupnya masing-masing kan. Tapi di sisi lain ini bisa bikin berkurangnya kontrol sosial. US sendiri itu negara maju dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia, terutama dalam kasus kekerasan seperti pembunuhan dan perampokan. Nah, ada beberapa kota di US yang dijuluki sebagai kota yang paling berbahaya. Saking maraknya kriminalitas di Amerika Serikat, kita bisa lihat langsung dari website US Customs and Border Protection, yang dimana kita bisa dilihat laporannya dalam setiap tahunnya. Nah, jadi kita bakal bahas faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat itu sebagai negara yang banyak kriminalitasnya. Yang pertama itu kebebasan kepemilikan senjata api. Nah, Amerika memiliki kebijakan untuk memberikan hak warga negaranya kebebasan bersenjata api, karena mereka bilang kalau itu tuh buat kontrol, untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi ya karena nggak ada penjagaan, makanya jadi penjahat gunain senjata api itu untuk berbuat jahat. Iya, penjahat kan. Yang kedua itu ketidaksetaraan sosial ekonomi. Ya, di liberal ini adanya sistem pasar bebas dan kapitalisme. Ya, dari itulah kita bisa ngeliat nih masyarakat yang miskin dan masyarakat yang sukses. Nah, jadi masyarakat itu jadi ingin kejar-kejaran karena tidak adanya pemasukannya cukup untuk gaya hidupnya, jadi dia memilih untuk berbuat kriminalitas. Dan yang terakhir itu pengurangan intervensi pemerintah dalam layanan sosial. Ini nih maksudnya itu adalah pemerintah itu mandang orang, ngelihat dari cover dari orang itu, kayak misalnya dia kaya, terus dia harus dapat pelayanan sosial yang lebih baik, lebih layak, sedangkan masyarakat yang mohon maaf itu nggak mampu, terlihat kucel or something, dia malah diperlakukan tidak baik. Oke, nah mungkin karena itulah tingkat kriminalitas di AS ini tuh benar-benar tinggi banget, terutama karena ya tadi yang udah seperti dijelasin sama Kalista, kalau misalkan akses senjata itu terlalu bebas. Nah, Trump mengambil momentum ini tuh buat naikin slogan maganya nih dengan janji-janji tegas kayak kebijakan The Purge. Katanya kebebasan individu juga perlu dikontrol dengan kebijakan keras biar kejahat itu nggak makin merajalela. Nah, sekarang kita kaitin lagi nih ke ideologi liberalisme. Di film The Purge, kebijakan Purge ini tuh diambil dengan alasan sih katanya buat ngasih kebebasan ke individu. Tapi justru ya ini tuh dipakai buat nyari nih stabilitas lewat kekacauan. Sebenarnya itu beneran liberal apa enggak sih? Enggak banget. Liberalisme kan soal kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau di Purge, kebebasan yang dilegalkan buat ngelakuin kejahatan yang jelas sangat bertentangan dengan dasar-dasar liberalisme itu sendiri. Liberalisme kan nyarinya kebebasan individu ya, tapi juga ngasih batasan supaya nggak mengganggu kebebasan orang lain gitu. Nah, bener banget. Jadi dalam liberalisme itu sendiri itu telah menekankan gitu beberapa prinsip kunci yang relevan dalam mengevaluasi sistem The Purge ini. Yang pertama itu adalah perlindungan hak individu. Nah, dalam liberalisme ya hak individu terutama hak atas kehidupan, kebebasan dan kepemilikan itu adalah hak yang benar-benar fundamental, yang artinya tuh hak yang paling dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dan sistem The Purge ini di mana kekerasan dan pembunuhan itu kan dilegalkan ya selama 12 jam secara langsung, dan itu juga udah melanggar hak-hak tersebut gitu. Nah, seharusnya negara yang menganut liberalisme memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari ancaman terhadap hak mereka, bukan justru mengizinkan penghancuran hak-hak tersebut untuk jangka waktu tertentu tuh. Nah, kalau misalkan dilihat lagi nih dari perspektif liberal, jadi sistem Purge ini itu benar-benar bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk hak hidup. Melegalkan kekerasan adalah kayak
benar-benar kebalikan gitu loh dari peran negara dalam ideologi liberal ini. Jadi di mana negara itu harus memastikan keamanan setiap warganya. Jadi intinya gimana ya, di Amerika tuh benar-benar menjunjung banget tinggi HAM gitu ya. Tapi HAM kita tuh nggak boleh loh mengintervensi HAM orang lain gitu. Nah, salah itu adalah peran negara dalam menegakkan hukum gitu. Nah, dalam perspektif liberal ini, penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan adalah dasar dari negara liberal. Nah, namun sistem Purge ini secara eksplisit gitu mengabaikan hukum dan menciptakan situasi di mana warga tuh terpaksa gitu untuk mempertahankan diri mereka sendiri yang bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisme dengan peran negara. Nah, lalu liberalisme ini juga mengakui kebebasan individu sebagai nilai utama, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hak orang lain. Nah, sistem Purge memungkinkan kebebasan mutlak untuk melakukan kekerasan yang mengabaikan prinsip bahwa kebebasan seorang berhenti ketika mereka melanggar hak orang lain. Nah, dalam perspektif liberal lagi nih kita bahas, kebebasan tanpa tanggung jawab adalah hal yang benar-benar berbahaya banget gitu. Purge itu melanggar prinsip bahwa kebebasan individu tidak boleh merugikan kebebasan yang orang lain juga. Tadi yang seperti aku udah jelasin. Jadi dalam liberalisme, kebebasan pribadi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap hukum. Yap, benar sekali. Di film itu sistem Purge lebih banyak jadi alat buat ngontrol massa, bukan ngasih kebebasan sih itu. Jadi pemerintah itu si NFFA cuman pengen ngurangin populasi orang miskin biar ekonomi mereka stabil. Cuman ya di sini kebebasan jadi alat buat elit politik menjaga kekuasaan mereka, bukan buat masyarakat umum, guys. Terus fun fact-nya lagi itu adalah sebenarnya film The Purge ini di balik plot tersebut ada beberapa tujuan utama yang ditafsirkan dari film ini, guys. Yang pertama itu adalah kritik sosial dan politik. Jadi The Purge ini dianggap sebagai kritik terhadap ketimpangan sosial ekonomi. Film ini tuh ngeliatin kalau kondisinya tuh benar-benar nggak adil. Yang rentan itu adalah masyarakat miskin, sementara kaum kaya dapat melindungi diri mereka dengan teknologi atau tinggal di tempat yang aman gitu. Yang kedua, eksplorasi tentang kemanusiaan. Di sini juga The Purge itu mau ngeliat gimana sih manusia itu kalau dikasih kebebasan dalam satu malam, apakah benar kayak ada para filsuf yang bilang kalau manusia itu pada dasarnya jahat, rakus gitu. Nah, itu benar nggak sih? Atau malah emang manusia ini baik gitu. Jadi kayak buat ngelihat sifat aslinya gitu. Terus yang ketiga itu peringatan tentang pemerintahan otoriter. Di sini ya tuh The Purge kan bisa dilihat kalau pemerintahnya otoriter ya sebenarnya. Karena mereka tuh mengontrol populasinya itu secara ekstrim, termasuk kekerasannya itu udah disahkan sama negara. Jadi di sini tuh nunjukin gimana pemerintah itu bisa memanipulasi masyarakat dengan dalih menciptakan stabilitas dan keamanan, tapi sebenarnya melayani kepentingan elit yang berkuasa. Dan yang terakhir itu adalah komentar tentang kekerasan dalam budaya populer. Jadi orang yang udah terlalu sering terpapar sama kekerasan akan menganggap kekerasan itu tuh udah jadi biasa gitu, udah kayak populer, udah biasa aja, udah dianggap biasa gitu. Jadi kayak batasan moralnya tuh kabur gitu. Jadi secara keseluruhan The Purge ini tuh lebih dari sekedar film horor, guys. Ini adalah alat yang digunakan untuk menggali isu-isu penting terkait politik, masyarakat, dan etika. Jadi sebenarnya ya kayak kebijakan Trump yang keras ini terhadap penegakan hukum bisa dipandang sebagai melampaui batas liberalisme. Karena kebebasan individu dapat terancam oleh penegakan hukum yang represif. Namun nih, saya garis bawahi, namun Purge sebenarnya tidak bisa diterima dalam perspektif liberal karena mengabaikan hukum dan menciptakan anarki, guys. Nah, so kita bisa simpulkan kalau dalam perspektif liberalisme, kebijakan sistem Purge dalam film The Purge ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ideologi ini. Jadi, liberalisme itu menekankan perlindungan hak individu, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pembatasan kekuasaan negara untuk mencegah penyalahgunaan otoritas. Namun, Purge yang memungkinkan kekerasan dan kriminalitas dilegalkan benar-benar sudah melanggar banget hak asasi manusia, merusak aturan hukum, dan menciptakan anarki yang tidak sesuai dengan nilai liberalisme. Sementara kebijakan Trump ya yang menekankan penegakan hukum yang keras tetap berada dalam kerangka hukum yang ada, pendekatan tersebut seringkali dianggap melampaui batas yang dibenarkan oleh ideologi liberal tradisional. Nah, oke guys, kayaknya kita udah sampai di akhir perbincangan kita hari ini nih. Tadi kita kan udah ngebahas ya dari berbagai sudut dari film The Purge yang bikin deg-degan gitu loh, sama kebijakan kontroversial ala Trump yang bikin kita nih garuk-garuk kepala gak sih ya? Jadi apakah gitu kebijakan ini solusi buat kriminalitas atau malah bikin mimpi buruk? Jelas ya dari yang kita obrolin, ide Purge ala Trump ini lebih mirip nightmare daripada solusi. Karena kriminalitas mungkin bisa berkurang satu malam, tapi dampaknya ke depan malah bisa bikin rusuh satu negara. Benar banget. Alih-alih ngurangin masalah, malah tambah chaos, malah nambahin itu
permasalahan yang ada di Amerika Serikat. Kalau dipikir-pikir lagi sih, emang ya film itu seru banget ditonton The Purge ini. Cuman kalau diterapin ke dunia nyata, kayaknya mending gak usah deh. Mending kita nonton aja, nikmatin guys. Gak usah jadi kebijakan. Ya bener banget. Jadi film horor emang tempatnya ya di layar kaca aja gitu, bener, bukan di bener, dunia bener, nyata gitu. Jadi buat kalian nih yang ngerasa ide gila, yang ada ide gila dipikir, ingat-ingat dulu deh, kita tuh hidup di dunia nyata gitu ya, bukan di bukan film Hollywood gitu. bener. Jadi jangan ngebiarin intrusive thoughts gitu tuh Jangan. jangan Setuju. Oke deh, terima kasih buat kalian yang udah dengerin obrolan kita kali ini. Kalau ada topik seru atau aneh lagi yang pengen dibahas, langsung aja kirim ide kalian ke sosmed kita. Ya, jangan lupa subscribe, follow, and share juga ya, karena kita bakal ngobrolin topik-topik gokil lainnya yang bikin lo mikir tapi tetap santuy. Oke, aku Cinta Ivana Nabil. Aku Velika Morali Adrian. Dan aku Charlize Tanjani. Pamit dulu, sampai jumpa di episode Politik Santuy berikutnya. Semoga hidup kalian bebas dari purge. Sampai jumpa.